Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari jurusan Tadris Biologi semester 4. Video kali ini diunggah untuk memenuhi praktek ibadah tentang toharo. Adapun yang akan dibahas dari bab ini yaitu wudhu, tayamum, dan juga mandi wajib. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai wudhu. Sebagai salah satu bagian dari syariat Islam yang berkaitan dengan ibadah, wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Menurut bahasa, wudhu itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudhu itu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun fardu wudhu yaitu diantaranya yang pertama ada niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, lalu yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Lalu ada hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, diantaranya yaitu segala sesuatu yang keluar dari kemaluan, lalu muntah dan sejenisnya, kemudian tidur terlelap, lalu hilang kesadaran, menyentuh kemaluan. Berikut adalah tata cara atau praktek berwudhu. Yang pertama yang dilakukan yaitu kita membaca doa sebelum wudhu, yaitu doanya nawaitu wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama yaitu membasuh telapak tangan dengan niat Allahumma hfadh yadayya min ma'aswika kulliha. Dilanjut dengan berkumur dengan doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika Allahumma askin min hawfi nabiyika sallallahu alaihi wasallam la asala audma ba'dahu abadan. Kemudian membersihkan lubang hidung dengan doa Allahumma arihni raihatal jannah Allahumma la tahrimni raihatan ni'matika wa jannatika. Dilanjut dengan membasuh wajah sebanyak 3 kali dengan doanya Allahumma bayyin wajhi yawma yabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Dilanjut dengan membasuh tangan kanan dengan doa Allahumma a'dhini kitabi biyamini wa hasini hisabai yasiro. Lalu dilanjut dengan membasuh tangan kiri dengan doa Allahumma la tuti'ni kitabi bishimali walami warai dhahri. Dilanjut dengan mengusap kepala dan membaca doa Allahumma harim syairi wa basyari ala nari wa adilli tahta arsyika yawma la dhilla illa dhika. Selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga dengan doa Allahumma ja'alni min ladzina yastami'una al-qawla fayastami'una ahsana. Selanjutnya membasuh kaki kanan terlebih dahulu dengan niat Allahumma ja'alhu sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa amalan mutaqabbalan Allahumma tsabbit saqawamina 'ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Selanjutnya yaitu membasuh kaki kiri dengan doa Allahumma inni a'udzubika an tanzilu qadami 'ala sirati yawma tanzilu fihi aqdamul muntafiqin. Dilanjut membaca doa setelah wudhu, yaitu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Pembahasan selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah memindahkan debu dengan cara tertentu kepada anggota tertentu. Tayamum itu merupakan alternatif daripada wudhu ataupun mandi, meskipun kegunaannya itu tidak sesempurna mandi ataupun wudhu. Karena tayamum itu bersifat darurat. Kemudian ada beberapa hal yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayamum. Di antaranya itu karena orang tersebut tidak menemukan air atau karena sakit, yang mana
menurut catatan dokter itu, ketika seseorang menggunakan air, maka penyakit yang dialaminya itu sulit untuk sembuh atau bertambah parah. Kemudian ada juga beberapa syarat yang harus dilaksanakan orang bertayamum. Yang pertama itu mencari air. Apabila tayamum dilakukan tidak ada air, kecuali dia itu yakin tidak menemukan air. Yang kedua itu tidak ada najis pada anggota tubuh. Lalu yang ketiga itu tayamum dilakukan setelah waktu sholat. Yang keempat yaitu menggunakan debu yang suci. Berikut saya praktekkan mengenai tentang bertayamum. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan yaitu membaca niatnya. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian kita menempelkan kedua telapak tangan kita kepada tembok yang terdapat debu. Caranya kita tempelkan, lalu tiup, kita usapkan ke wajah kita. Lalu kita tempelkan lagi telapak tangan kita, lalu tiup. Gunakan di tangan yang sebelah kanan dulu. Caranya seperti ini. Lalu berakhir di ibu jari. Langkah selanjutnya sama. Berujung di ibu jari. Sudah itu praktek dari tayamum. Selanjutnya yaitu doa setelah tayamum. Doanya sama seperti doa setelah berwudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mandi wajib. Mandi wajib berarti membersihkan diri seusai haid, nifas, dan juga bersahwat. Sebelum melakukan mandi wajib, hendaknya membaca niat. Dalam melakukan mandi wajib ini berbeda dengan mandi biasa yang kita sering lakukan sehari-hari. Ada tata cara tersendiri dan urutan-urutan dalam melakukan atau membasuh bagian tubuh yang perlu diperhatikan. Adapun cara untuk mandi wajib yang benar yaitu yang pertama kita itu membaca niat mandi wajib terlebih dahulu. Niat ini hukumnya wajib karena membedakan mandi biasa dengan mandi wajib. Niatnya yaitu nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minan jinabati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tujuannya agar tangannya bersih dan terhindar dari najis. Selanjutnya yaitu kita membersihkan kotoran yang menempel di sekitar tempat-tempat yang tersembunyi dengan menggunakan tangan kiri. Contohnya yaitu seperti pada bagian kemaluan, kemudian di bawah ketiak, pusar, dan daerah lipatan-lipatan lainnya. Lalu setelah membersihkan kemaluan, sucikan tangan dengan cara menggosok-gosokkan menggunakan sabun atau sejenisnya. Kemudian lakukan gerakan wudhu seperti kita akan melakukan sholat kayak gitu. Kemudian memasukkan tangan ke dalam air, lalu sela-sela pangkal rambut dengan jari tangan sampai menyentuh kulit kepalanya. Pastikan pangkal rambut itu juga terkena air. Kemudian bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air. Pembilasan ini dilakukan dari sisi kanan terlebih dahulu.
Lalu akan dilanjut kepada sisi bagian kiri. Terakhir, ketika menjalankan tata cara mandi wajib, pastikan seluruh lipatan-lipatan kulit itu dan bagian tersembunyi itu dibersihkan.